Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya di sini ingin akan berceramah sedikit tentang yang judulnya adab kepada Allah dan Rasulnya. Adab kepada Allah yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah dalam beramal. Jadi setiap amalan yang kita berbuat sehari-hari, amalan baik, amalan soleh, itu kita harus ikhlas. Kita sholat sunnah, sholat fardu, dan sekarang yang sedang kita lakukan di siang hari yaitu puasa Ramadan. Kita itu harus ikhlas, niat ikhlas kepada Allah, hanya mengharap ridhonya. Dan jika kita contohnya misalkan ada orang yang ingin bersedekah atau ingin infak, yaitu nauzubillah min dzalik, kalau cuma pengen dilihat sama orang-orang lain, biar dibilang tuh dermawan. Tapi insya Allah teman-teman semua di sini nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, waspada agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi ini menjerumus kepada dosa besar. Syirik termasuk dosa besar ya. Syirik itu bisa diampuni jika kita bertobat. Kemudian syirik karena Allah itu dalam Al-Ikhlas juga udah bilang qul huwallahu ahad. Jadi Allah itu satu, tidak ada anak, tidak punya istri, tidak beranak pinak, tidak seperti ya konsep dan agama lainnya. Cuman Allah itu yang satu. Yang kita sembah itu cuma satu, yang kita percaya bisa memberikan rezeki, kita bisa mematikan dan menghidupkan, itu hanya Allah. Yang kedua ini juga terdapat dalam surat Al-An'am ayat 88 yang artinya itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberikan petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dihendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 88 ini menjelaskan tentang syirik. Jadi setiap kita berbuat syirik, jadi perbuatan baik, amal soleh yang pernah kita kerjakan sebelum perbuatan syirik tersebut akan dilenyapkan pahalanya, mungkin bisa hilang. Jadi buat yang masih ngakuin syirik nih, ya udahan lah. Yang ketiga, beribadah dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi ini yang ketiga lebih ke bid'ah ya. Ya bid'ah kan nggak ada yang menyontohin juga. Allah juga memerintahkan, Nabi Muhammad juga tidak memberikan contoh itu. Seperti yang ada di tempat saya itu misalkan sedekah laut. Nah, di pantai selatan itu kepercayaan orang sekitar pantai selatan itu yang memberikan nikmat laut, berlimpahnya lautan dan seisinya itu bukanlah Allah, tetapi Ratu Nyiro Kidul. Jadi itu juga kita harus memberikan sedekah kepada ratu tersebut. Kemudian mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ya, itu kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Karena nikmat dalam sehari yang sudah diberikan kepada Allah itu sangatlah banyak. Tidak bisa ditulis dengan tinta, walaupun tinta tersebut sebanyak lautan. Dalam firman-Nya pada surat Ibrahim yang artinya, dan ingatlah kepada Tuhanmu, maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangatlah pedih. Jadi
yang terkandung pada surat Ibrahim ayat 7 ialah jika kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang yang bertambah lah nikmatnya. Dan jika Allah memberikan nikmat tetapi kita kufur atau tidak mensyukurinya, maka Allah akan membinasakannya. Kemudian yang keempat, mengagungkan dan memuliakannya serta mengagungkan syiar-syiarnya. Jadi kita mengagungkan dan memuliakannya itu contohnya waktu kita Quran Camp kan. Nah, di setiap sore itu teman-teman yang di UBK kan memuliakan Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Nah, kemudian dan ini azab Allah itu sangat pedih ya. Allah itu biasanya memberikan azab tuh kita diangkat tinggi-tinggi dulu. Jadi kita disukses-sukseskan dulu, habis itu kita dijatuhkan. Jadi buat teman-teman beradablah yang baik kepada Allah. Kemudian yang kedua itu ada kepada Rasulullah. Nah, yang pertama menaati, mencontoh, mentauladani dan mengikuti sunnahnya. Di sini kita Rasulullah adalah contoh yang paling benar, karena Rasulullah adalah orang yang dipilih untuk menjadi apa ya, kayak kiblat perbuatan kita gitu loh. Jadi segala perbuatan baik itu kita bisa lihat dari Rasulullah SAW. Kemudian mendahulukan cintanya kepada yang lain dan menghormati serta memuliakannya. Jadi dulu ada sahabat yang pernah ditanya, pokoknya sahabat itu tuh kayak lebih mencintai keluarganya dulu atau siapanya dulu, setelah itu Rasulullah. Setelah itu kemudian Rasulullah bilang kayak imanmu belum full karena kamu masih mendahulukan cintamu kepada keluargamu, kalau nggak salah ya. Membaca salawat saat menyebut namanya. Jadi Rasulullah SAW dulu pernah bilang, yang saya ingat, jika ada orang yang sangat pelit atau orang sangat sombong, dia tidak menyebut namaku jika ada yang membaca salawat. Jadi ya kita bisa membaca salawatnya, misalkan ada sallallahu alaihi wasallam, kita bisa ikut diucapkan atau bisa dibilang dalam hati, bisa diucapkan dalam hati. Kemudian yang keempat, waspada terhadap perbuatan yang menyelisih dan melanggar tuntunannya. Nah ini sama aja tadi yang keempat, diadab kepada Allah. Itu misalkan Rasulullah nggak menyontohkan perbuatan apa, misalkan sedekah bumi, sedekah laut, nah itu kita nggak usah ikutin. Kemudian yang kelima, mendahulukan perkataan siapapun atas perkataan dan pendapat Rasulullah. Jadi misalkan ada kita nih ada apa ya, ada suatu perselisihan. Nah selain situ ada yang pendapat orang lain gini-gini, tapi kalau misalkan ada pendapat dari Rasulullah SAW, kita harus mendahulukan pendapat tersebut karena itu termasuk adab kepada Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.